A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman taiman ala nabiyina Muhammad. Hadratil mukarramin, para bapak, ustaz, ustazah, MTS berapa ini? 11 kali baru Banyuwangi, Bapak Ibu, mana kepala sanawiyah, pengurus komite, anak-anak, pengurus OSIS, rahimakumullah. Karena waktunya sangat pendek sehingga langsung saja ya. Mari kita baca tentang duha, ya, tentang duha. Saya insya Allah ini sepakati untuk menyebarluaskan duha, sehingga saya membuat sekedar tulisan kecil ini nanti akan direvisi untuk disesuaikan dengan MTS Kalibaru. Jadi ini sudah ditandatangani oleh dua Rois Suriah sana, tapi karena sanawiyah ya tidak menggunakan isinya sama ya. Mari langsung saja kita untuk ya, untuk bapak-bapak ini sengaja memang saya yang jelaskan tentang duha selengkapnya pada kitab Khazinatul Asrar. Khazinah itu gedung asrar rahasia. Jadi dalam kitab ini rahasia Quran, rahasia duha semua di apabila nanti bapak-bapak ingin baca monggo, tapi untuk anak-anak ya sekedar standar ya. Mari kita baca ya. Langsung dipegang bukunya itu ya. Sholli wa sallim daiman ala hamada, Sholli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Saya bertanya pada Bapak Ibu dan anak sekalian, apa ada di antara kalian yang sakit sekarang ini? Ada yang sakit? Ada ya? Alhamdulillah, lainnya sehatnya. Itulah harapan kita menjadi manusia sehat. Anda pernah sakit? Pernah? Sakit apa? Enak enggak sakit? Enggak enak karena tidak mau sakit. Bagaimana pada sakit? Minta kepada Allah yang membuat sakit. Caranya minta dengan berdoa, dengan sholat, di antaranya sholat duha. Ayo sholat duha dan sunnah-sunnah lainnya. Allah mengampuni dosa kita semuanya. Allah mengampuni dosa kita semuanya. Kamu tahu ada Nabi Adam, ada Iblis. Nabi Adam ahli surga, Iblis ahli neraka. Siapa yang ikut Iblis? Tadi pagi sholat aras-arasan berarti ikut Iblis. Ngaji ngomong sendiri ikut Iblis. Berdosa agar tidak berdosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dinyatakan an Abi Hurairah an Nabi SAW, man hafadha ala saf'ati duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithlu zabatil bahri. Khazinatul Asrar halaman 29. Jadi kata beliau Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang dosanya banyak supaya melaksanakan sholat, utamanya sholat duha, dan intakan ayo sholat duha dan sunnah-sunnah lainnya. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dijauhkan dari bolonya Iblis, didekatkan bolonya Kanjeng Nabi Adam terus Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Dengan baca tuh, dengan salat duha
Allah curahkan rizkinya dari langit ke bumi, jauh sulit dan dihalanginya. Dari langit ke bumi, jauh sulit dan dihalanginya. Tercurah semua, mudah bagi Allah penyayang. Tuh hamba yang takwa, rizkinya pasti datang. Tuh hamba yang takwa, rizkinya pasti datang. Dalam suatu hal dipakai doanya, ingkana rizki fis samai fanzilhu, wa ingkana fil ardi fa'akhrijhu, wa ingkana muksiran nek angel fayasirhu, wa ingkana baitan faqaribhu, wa ingkana qalilan fakathirhu. Terus wa ingkana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaikan. Ini adalah doa yang spesial untuk sholat duha. Sebab itu kamu bimbingan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah serta seluruh komponen yang ada, kamu insya Allah akan menjadi anak-anak yang waladun sholihun yad'ulah Allahumma amin. Berikut, jadi dengan sholat duha ini Allah mencurahkan rezekinya dan langit dan bumi dan lain. Wa ingkan haraman ini fatahiru. Jadi kalau dapatkan rezeki yang haram, mohon pada Allah untuk diganti yang halal, ya. Yang sudah haram ya tidak bisa dihalalkan, ya. Karena kalau mencuri ayam ya tetap apa? Haram, tidak bisa dihalalkan. Dicuci 7 kali tidak akan suci, ya. Diganti itu hilang, diganti yang halal. Allahumma amin. Tercurah semuanya mudah bagi Allah. Ya penyayang untuk hamba yang takwa, rizkinya pasti datang. Dalam surat At-Talaq ayat 23, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan untuk mengatasi segala permasalahan dan akan diberikan rizki yang tidak diduga-duga. Ya, oleh sebab itu anak-anaknya punya hutang, ya? Pak guru, bu guru ada yang punya hutang, ya? Ada yang punya hutang. Ada. Bahkan kadang gajinya habis. Tidak apa-apa, yang penting barokah, barokah. Maka agar rezekinya lancar, rezekinya stabil, dia barokah. Rajinlah sholat duha. Untuk hamba yang takwa, rezekinya pasti datang. Kamu suka duha? Ayah ibunya di rumah dajat duha agar rezekinya mudah, ya, rezekinya, dan tidak bisa memberi catatan. Jadi misalnya saya oleh Allah sudah dicatat rezekinya, ya, 1 triliun misalnya, misalnya, ya. Itu tidak bisa lebih 1 triliun, kurang malah bisa. Ini sudah ada ukurannya. Nih, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Sudah ada perencanaannya, takarannya sudah ada. Tapi stabil, mudah, ini penting untuk melancarkan sholatlah dengan sholat duha. Kemudian ada diterangkan dalam kitab taklim ini, wa aqwal asbabi al jalibati al muhassilati lirizki iqamus shalah bit ta'lim wasul khusuk wa sholatud duha. Jadi perkara sebab yang kuat untuk menghasilkan rizki adalah sholat dengan khusyuk, ya, dengan memenuhi syarat rukunnya, dan terutama sholat duha dalam kitab taklim. Oleh sebab itu penting sekali kamu untuk melancarkan si ayahmu, kamu di sekolah sholat duha, ayahnya ibunya di rumah kalau perlu diajak sholat duha. Allahumma amin. Dan berikut duha istiqomah rangkai subuh berjamaah dapat bonus Allah, bahkan haji umrah tamamah dapat bonus Allah, bahkan haji umrah tamamah. Jadi sholat duha itu pahalanya sangat-sangat tinggi, lebih-lebih
yang istiqomah. Istiqomah itu apa? Lancar, ajek, ngajek tadi, ajek. Yang penting ajek tadi. Jadi tadi kita bahas orang yang punya hutang itu, kenapa punya hutang? Karena kebutuhan, jangan sampai hutangnya melebihi daripada kemampuannya, ya. Maka agar tidak punya hutang atau punya hutang cepat bisa mengembalikan, lancarlah, rajinlah, istiqomahlah sholat duha. Allahumma amin. Dan nilai yang sangat tinggi, terutama orang yang mau haji. Orang Islam itu harus wajib haji, wajib. Kenapa? Karena rukun Islam yang ke-5. Tapi dia akan manis tato ilahi sabila, yang mampu. Kamu tidak boleh merasa tidak mampu, namanya suudzon dengan Allah kamu, ya. Tidak boleh kamu, Pak Guru kalau tidak, masa mungkin saya bisa, tidak boleh, itu dosa Pak, ya. Kita yakin Allah ghaniyun, mintalah kepada Allah. Kalau belum bisa ke sana, ini ada kiat-kiat, ya, untuk mempunyai nilai seperti orang haji, yaitu dalam satu hadis dinyatakan wa akhrajatur wa Tabrani wa Tirmidzi. Qala an Abi Umamah wa Anas qala Rasulullah man shallal fajr fi jamaatin summa qa'ata yadhkurullah hatta tatla samsu summa shalla raka'ataini kan lahu ka'ajli hajjatin wa umratin tamatan. Kata Rasulullah, barang siapa sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh ini duduk yadhkurullah, zikir pada Allah, boleh baca Quran, boleh sinau, boleh diskusi, pokok tidak membicarakan masalah duniawi, ya. Ibu-ibu, ya, dari sholat subuh dengan masak boleh, pokok tidak membicarakan duniawi. Misalnya dengan suaminya, Mas Jukono kayu, Mas Jukono minyak, itu kan masih terkait dengan masak, tapi jangan dibicarakan lek tuku piro, enggak boleh itu sudah bicarakan apa? Harga, namanya duniawi. Tapi kalau untuk makan karena kebutuhan itu masih dicatat, ya. Jadi pokoknya merek sholat subuh jamaah, ojo ngomong-ngomong masalah duniawi, tapi kebutuhan lain lagi, kebutuhan yang sampai terbit matahari. Kemudian satu makalah, lalu sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha. Ada yang mengatakan sholat isyraq. Isyraq itu mencorong. Kalau kamu ingin cerdas, pinter, sukalah sholat isyraq, mencorong seperti matahari. Jadi otakmu akan mencorong, ya. Allah nawir qalbi binuri banda kamana binuri samsika binuri samsika, ya. Sholat isyraq. Isyraq itu sholat duha awal, baik diniati sholat atau tidak, pokoknya sholat awal waktu duha masuk kategori sholat isyraq. Nah, jadi lalu sholat 2 rakaat saja mungkin lebih banyak, lebih baik. Kata Allah, kata Rasulullah, dia diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang haji, umroh tamatan, sempurna. Ini nilai. Oleh sebab itu barangkali bapak-bapak yang belum ke Mekah, ya kalau nggak bisa tiap hari mungkin tiap Jumat, kalau nggak bisa mungkin sebulan sekali, ya apa memang berat ya. Itu untuk orang bekerja kan nggak bisa mau bekerja, ya. Jadi kalau seperti saya udah nganggur ini bisa tiap hari nih. Biasanya di rumah saya tiap Jumat dengan keluarga dan masyarakat lingkungan yang ada. Kalau habis ngaji pagi ini nggak pulang sampai duha, itu bodoh karo yang Mekah, ya Allahumma amin. Itulah tentang duha istiqomah, terangkai subuh berjamaah, dapat bonus Allah dengan haji umrah. Rajin sholat duha, kebaca semani rohani, gerakan-gerakan sholat supaya senam kamar yang serasi, gerakan-gerakan sholat sebagai senam kamar yang serasi. Sekarang musimnya pandemi corona ini sudah hampir habis, maka dengan banyaknya orang ibadah duha ini akan bisa mengusir corona. Ya Allah, saya dengar yang sakit corona ini luar biasa,
sakitnya mudah-mudahan kita tidak ya. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis dari Abu Burdah an Nabi Rasulullah, fil insani salah sumiati wasituna mufsolan ala kulli mufsolin fi kulli yamin sadaqatun kilai Rasulullah wa mayyudiki dzalika qala yudsi'u min dzalika rakaat duha. Rasulullah menyampaikan bahwa setiap manusia ini ada ruas-ruas ini ruasnya apa? Ruas-ruasnya apa namanya? Sendi-sendi ya. Tahun 369. Setiap hari harus digerak-gerakkan dengan gerakan-gerakan yang normal, yang rutin, yang istiqomah, ya, agar sehat. Maka orang ingin sehat apa? Senang olahraga. Senam itu memang menggerakkan apa namanya salah satu tubuh ini. Sebenarnya sholat ini gerakan itu seluruhnya tergerak. Maka kata Rasulullah, ya, itu setiap hari harus disodakoi. As-sodakatu tam as-sodakatu tafil bara, agar sehat. Senang sodako senilai 360. Lah kalau 1000 ya tiap hari apa? Sodako 360.000 rupiah bendino. Rasulullah, sahabat penasaran, paman yutuk ya Rasul, siapa yang kuat Rasul itu? Kata Rasul, yujzi'u raka'ataini duha, cukup diberikan ganti tebusan sholat duha 2 rakaat, sehingga sholat duha akan memberikan nilai sedekah, akan bernilai sehat. Maka dengan duha yang rutin ya, maka akan kebal jasman darohan. Bahkan ada dinyatakan seorang dokter yaitu Ahmad Ramali mengatakan bahwa sholat adalah senam kamar yang serasi, senam kamar yang efektif. Nanti jam 7 nggih ya, tambah 5 menit ya nggih, jam 7 ditambah 5 menit nggih, benar ya, udah. Jadi kalau orang ingin sehat, terus makan teratur ya, pola makan, kemudian kegiatan olahraga ya, ini supaya manusia sehat. Olahragawan sehat, tapi banyak guru olahraga kalau tua bobrok. Kenapa? Karena waktu masih muda luar biasa olahraganya. Muhammad Ali itu gimana? Mike Tyson dia bobrok karena olahragawan yang besar, berat. Nah, olahragawan makin tua makin males olahraga, ya enggak? Males. Tapi kalau Islam makin tua makin senang sholat, makin lama sholatnya. Kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sehingga pada saat itu akan menggerakkan semua gerakan-gerakan ruas ini menjadi sehat, normal. Makanya teratur, kemudian geraknya teratur. Maka ini sholat. Ini saya mendapatkan kiriman dari Jakarta ini. Di Amerika ini ada salah seorang ilmuwan kesehatan ya, ingin mengetahui bagaimana agar jantung dan paru-paru sehat, normal. Beliau berbagai macam penelitian akhirnya menemukan yang paling efektif untuk menguatkan jantung dan paru-paru sebagai pusat hidup dan kehidupan. Dia meletakkan kepalanya ini di tanah, meletakkan kepalanya di tanah. Kira-kira beberapa menit diangkat, letakkan lagi. Akhirnya benar-benar merupakan satu upaya untuk menyehatkan jantung dan paru-paru. Akhirnya viral di sana. Dinyatakan oleh mereka, yaitu sujud. Ya, sujud itu loh. Itu adalah merupakan gerakan yang diatur oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi untuk membuat manusia sehat. Nah, akhirnya orang Amerika sekarang banyak yang ikut meletakkan kepalanya di tanah agar sehat jasmani dan rohani. Itu disempurnakan dengan gerakan sholat. Itu akeh orang Amerika sing melok sholat. Kenapa?
Karena yang ngomong ilmuwan, yang ngomong kiai gak ngandel. Gak ngandel, ngomong ilmuwan aja ngandel. Ya sekarang ini karena dunia ngalahnya Kanjeng Nabi ya Pak. Sholat itu kalau kerap ya orang-orang kan ngalah Kanjeng Nabi ya. Kalau selamat ngalahnya Kanjeng Nabi karena demikian rupa. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Jumatan ini gak oleh di tempat saya ada Pak pengurus takmir masjid itu Jumatan ini malah melakukan ngarang masjid. Pengurus takmir itu bendahara takmir dipanggil dengan kata, Bar Juan sama kok gak Jumatan? Ini apa Jumatan itu dosa? Sing dosa apa sampean? Sampean dosa kalau pemerintah. Dosa kalau pemerintah. Atiullah ati Rasul amri. Kan tidak boleh Jumatan, tidak mau berat. Sama ngawur ketua takmir. Kan bingung. Akhirnya saya diundang untuk menjelaskan itu. Jadi begini Pak, Allah dawuh atiullah wa atiur oleh amri minkum. Atiullah taat pada Allah, wa atiur taat pada Rasul. Wa ulil amri minkum ning kono gak ana atiu. Gitu. Hanya cukup wawu atof. Wawu atof mengandung mana? Tidak mutlak seluruhnya. Jadi ada boleh hal dari pemerintah yang kita tidak mengikuti. Boleh. Wong Islam kan gak dilarang ngombe kok ngombe. Tidak boleh. Jadi itu sebagian. Maka pemerintah untuk sementara itu tidak boleh melakukan Jumatan secara bersama-sama mengalami kerumunan. Disikapi. Jumatan deh, wong 3 boleh Jumatan, wong 7 boleh, tapi harus ada sholat, ada Pak Gus, ada Pak Haji. Jumatan enggak, cuma sing dosa sapa? Sing dosa apa pemerintah? Enggak, sing dosa sing ora Jumatan gitu. Jadi kembali kepada apa namanya sholat. Ada lagi di Jepang ini. Orang sudah divonis corona, sudah mau meninggal, sudah koma. Saya masih ada benar. Akhirnya dia memaksa untuk bernapas. Memaksa. Akhirnya tangan diangkat. Terus diangkat. Akhirnya bisa hidup. Karena bisa hidup karena napasnya masih tertahan. Akhirnya terus gerak. Berulang-ulang. Akhirnya menjadi sembuh. Dan akhirnya juga viral di sana dinyatakan pada orang. Aku ngini loh kebahasan, aku ngini mali sore apa hidupnya apa di paru-paru kan ternyata juga viral itu takbiratul ihram sampai biasa kau ikut angkat tangannya sing tertib saya kelak sholat sedina ping 17 berapa kali angkat tangan sehat cuma orang Islam urung ngerti sekarang tak ngerti. Setelah itu sholat adalah senam kamar yang efektif, terutama sholat duha. Allahumma amin. Terakhir ya, untuk tadi serahnya nomor 6 ya. Sholat duha bisa menangkal berbagai virus, termasuk corona. Kini banyak yang putus, termasuk corona. Kini banyak yang putus, tentunya dengan toharoh, dengan sholat, dan pola makan, juga menjaga beberapa kiat yang diambil pemerintah. Kita akan terhindar dari corona. Allahumma amin. Terakhir, nomor 7. Duha to pembeda sifat-sifat manusia, mukminin fasikin sehari-harinya, mukminin fasikin sehari-harinya. Mari duha to nomor 7. Duha to pembeda sifat-sifat manusia, mukminin fasikin sehari-harinya, mukminin fasikin sehari-harinya. Jadi sholat duha itu termasuk bisa membedakan orang-orang
mukmin dan orang yang fasik. Dalam satu hadis dinyatakan al mukminu al munafiku la yusolli duha, rawahul Bukhari. Nggih, al mukminul al fasiku la yusolli duha. Wong munafik gak gelem salat duha. Lah nek munafik malah salat duha, ya salat munafik etok-etok. Maka kalau kamu tidak mau salat duha, berarti masuk hadis ini gimana? Kamu udah ngomong ya, bukan saya. Hadis ini al munafiku la yusolli duha. Wah keren itu Pak. Ya ben yang nutune Kanjeng Nabi sing kepengin sehat, rezekinya lancar, ayo podo salat duha. Allahumma amin. Penutup nomor 8 ya. Penuh harapan kita akan Rahman Rahim Allah, agar hidup kita barokah husnul khotimah, agar hidup kita barokah husnul khotimah. Amin amin. Tangan jangan. Amin jangan. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin amin. Diangkat tangan ini. Diangkat tinggi. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin amin amin. Ya Allah Rabbal alamin. Amin amin amin. Ya Allah Rabbal alamin. Terakhir, duha ini waktunya mulai terbit matahari sakno sampai lingsir zuhur ya. Jumlahnya boleh 2 rakaat, boleh 12. Dan sholat duha tidak sunat jamaah, tidak sunat jamaah. Tapi apabila dilaksanakan dengan bersama-sama, jamaah boleh. Ya, ataban pernah dulu sahabat Nabi, karena Nabi berada di rumah ataban, beliau ngajak sholat duha bersama-sama, jamaah di rumahnya ataban. Ini merupakan satu acuan bahwa boleh kita melaksanakan duha berjamaah sebagai taklim pendidikan ya, untuk menggiatkan jamaah atau sholat duha bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan antum semuanya, sehingga akan menjadikan hamba Allah umat Nabi Muhammad yang dalam kehidupan yang sakinah, warahmah, rizkinya luas dan diberikan barakah husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini lebih 10 menit. Mudah-mudahan tidak menjadikan sebab sesuatu, namun memberikan dapat manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu dan tekun ibadah mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.